Shalom adik-adik. Nah, kita ketemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu CDC Kids. Let's go. Yuk kita siapin hati kita mau mulai sekolah minggu. Yang lagi main gadgetnya disimpan dulu. Yang lagi nonton YouTube-nya dimatiin dulu, disimpan dulu semuanya. Kita mau siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk beribadah. Oke, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa bersama-sama. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami dan ada bersama kami. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan, kami mau bernyanyi bersama, belajar firman Tuhan bersama, dan kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, siap semuanya memuji Tuhan bersama dengan kakak sekolah minggu. Oke. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita semangat untuk memuji Tuhan. Kita ke satu pujian, dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikan kepadaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikan kepadaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 nyanyilah. Sekali lagi, dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikan kepadaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 nyanyilah. Adik-adik masih tetap semangat, kita masih tetap memuji Tuhan. Oke. Kak Moli, Apa? kakak tahu nggak? Apa itu? L-O-V-I. Apa itu? Wow. Bener, Wah, adik-adik pintar tahu ya. nggak? Yuk kita nyanyi ke pujian ICL. Oke, Siapkan Kak. tangannya, siapkan kakinya, kita memuji Tuhan. Jari dulu ya. Everybody needs a lot, L-O-V-E. Yeah, everybody needs a lot, L-O-V-E. Everybody needs a lot, L-O-V-E. Everybody needs a lot. Sekarang kaki dan tangannya. Oke. I say L-O. I say L-O. L-O-V. L-O-V-E.
Everybody needs a Lord. L-O-V-E. Whoa. Everybody needs a Lord. L-O-V-E. Everybody. Needs a Lord. L-O-V-E. Everybody needs a Lord. Adik-adik, kita memang Kak Desi itu gampang lelah, tapi masih tetap semangat ya buat Amin. adik-adik. Kita mau dengar firman Tuhan, tetap jaga semangatnya. Yuk kita siapkan hati kita siapkan diri kita masing-masing. Yuk, nggak ada lagi yang main. Kita mau angkat pujian sebelum firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Untuk firman Tuhan, minta tolong kepada Kak Amoli untuk pimpin. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa di sorga, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan, tolong pimpin kami supaya kami bisa mengerti. Dan yang paling penting kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap mendengar firman Tuhan bersama dengan kakak katakan, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Saya yakin semuanya baik-baik saja. Ketemu lagi bersama Kak Heri. Coba lihat Kak Heri bawa apa nih? Wah, apa nih? Kain hitam. Nah, sebelum firman Tuhan, kakak mau kasih lihat ini dulu. Kakak punya sehelai kain hitam. Nah, dunia kita adik-adik seperti ini, kelam. Ya. Mereka nggak mengerti apa-apa, nggak mengerti kebenaran. Mereka butuh pertolongan dari kita. Tapi siapa yang mau menolong ya? Saya? Kalian? Atau siapa yang mau menolong dunia ini? Hitam, gelap, tidak berpengharapan. Tapi ketika ada yang mau menolong, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, dunia ini akan berubah. Ya, berubah menjadi dunia yang penuh dengan warna. Indah bukan? Daripada yang hitam, kita lihat, kita akan jadikan dunia ini dari hitam menjadi pelangi. Mari, ya, saya ajak adik-adik, kita dengar firman Tuhan bagaimana untuk merubah dunia menjadi pelangi, penuh dengan warna. Oke, jangan kemana-mana, di sini aja. Dengerin firman Tuhan dan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Oke adik-adik, ini adalah satu contoh firman Tuhan di mana ada seseorang yang merubah dunia yang gelap menjadi berwarna bagi sesamanya. Kita nggak perlu egois, kita tidak perlu mementingkan diri sendiri, kita memperhatikan orang lain, memperdulikan orang lain. Oke, dengar ya. Suatu hari ada seseorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Dia membawa hartanya, dia membawa sesuatu yang berharga. Sambil berjalan, dia senang sekali. Wah,
dunia ini indah sekali. Tapi dia tidak tahu, adik-adik, ternyata ada bahaya yang mengintai. Apa bahaya itu? Zeng zeng. Hei, lihat itu. Orang itu sepertinya banyak hartanya. Iya bos, sepertinya banyak hartanya. Lihat bajunya bagus. Iya bos, bajunya bagus. Bagaimana kalau kita ambil hartanya sampai ke baju-bajunya? Kamu setuju? Setuju bos, tapi bajunya buat aku ya. Kita lihat nanti. Oke, kamu siap? Mereka mulai menyusun strategi untuk merampok orang ini, adik-adik. Apa yang terjadi? Hei! Wah, sini, harta kamu buat aku. Kamu siapa? Cepat, jangan banyak ngomong. Serahkan harta kamu. Tidak. Aku nggak punya apa-apa lagi nanti. Aku nggak peduli akan hal itu. Cepat, serahkan. Bajumu juga, baju aku. Jangan. Ya bos, aku mau bajunya bos. Ayo ambil. Hei, kamu ikut bantuin aku. Apa yang terjadi adik-adik? Karena tidak mau melepaskan hartanya, terjadi pertempuran. Buak. Sini, bajunya cepat. Aduh, seru sakit. Aduh. Ayo, cepat. Udah dapat semuanya. Sudah bos, sudah. Ayo kita kabur. Orang itu ditinggalkan sendirian, adik-adik. Orang itu ditinggalkan sendirian. Ya. Tidak ada baju lagi. Hartanya sudah diambil. Dia merintih kesakitan. Tolong aku. Aku sakit sekali. Tolong aku. Nah, adik-adik. Adakah yang menolong? Adakah orang yang peduli terhadap dia? Kita lihat ya. Di tengah kesakitannya, datanglah seseorang. Seorang imam. Dia datang lihat. Hei, wah, ada orang yang terbaring. Aduh, tolong aku. Aduh, kalau aku tolong, nanti aku keluar uang. Aku susah. Tidak, aku pura-pura tidak melihat. Tidak ada orang. Tolong aku. Apa yang dilakukan oleh imam ini? Dia hanya melewati orang ini. Dan orang ini dibiarkan tergeletak seperti ini. Kemudian lewatlah orang kedua. Orang kedua lewat. Ia seorang Lewi. Apa itu Lewi? Dia adalah seorang pelayan Tuhan. Pelayan di rumah Tuhan. Dia datang. Dia berjalan. Tiba-tiba dia lihat. Hei, ada orang yang minta tolong. Lagi-lagi si Lewi ini dia berpikir bahwa nanti kalau aku tolong, aku repot sekali nih. Aku belaga tidak lihat, tidak ada yang butuh pertolongan. Padahal orang ini sudah merintih kesakitan. Tolong aku. Si Lewi melewati begitu saja. Datanglah orang ketiga. Siapa ini? Orang ketiga ini adalah seorang Samaria. Orang Samaria ini dibenci oleh orang Yahudi. Ya, orang Samaria ini lihat apa yang dilakukan. Hei, ada orang yang minta tolong. Tolong aku. Aku tolong gak ya? Orang ini langsung turun dari keledainya. Kemudian dia menolongnya. Aduh, kasihan, kamu kenapa? Aku baru saja dirampok. Tolong aku. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Dia mengobati lukanya. Aduh, kamu kenapa sampai seperti ini ya? Terima kasih ya, kamu sudah menolong aku. Aduh, sakit sekali. Kemudian
orang Samaria ini membawa orang yang luka ini ke suatu tempat, yaitu suatu penginapan. Dia merawatnya, dan pada hari itu juga ya, dia memberikan uang kepada orang yang di penginapan itu, sehingga orang yang di penginapan itu merawatnya. Nah, dia bilang, "Pak, tolong ya rawatkan teman saya ini. Ya, dia terluka sampai sembuh ya Pak. Ini uangnya sebagai penggantinya." Nah, adik-adik, inilah contoh di mana kita mau melihat siapa yang menjadi pelangi bagi sesamanya. Kakak mau tanya sama kalian, kakak cabut ya gambarnya. Dari tiga orang ini, siapa yang menjadi pelangi, yang tidak egois, yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia berbuat baik bagi sesamanya. Siapa adik-adik? Apakah orang ini? Kan ya, kalau bukan kakak ambil ya. Apakah orang ini? Bukan juga. Iya benar, kakak pindahin ke tengah. Orang inilah yang menjadi berkat bagi sesamanya. Siapa yang mau menjadi berkat bagi sesamanya? Ya. Kita mau seperti orang ini. Dia peduli. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia berbuat baik pada sesama. Dia menolong sesama. Nah, kakak harap setelah mendengar firman Tuhan hari ini, kalian mulai berpikir, iya, aku mau merubah dunia yang gelap, dunia yang butuh pertolongan untuk ditolong, diubah, ya, sehingga mereka merasa sesuatu yang indah dari diri kita. Ya. Jangan setiap orang melihat kita, ini kok anak ini nakal ya, kok anak ini susah diatur ya. Kita jangan seperti itu ya adik-adik. Kita harus menjadi pelangi bagi orang tua kita, bagi teman-teman kita, bagi guru-guru sekolah minggu kita, bagi guru-guru di sekolah, dan siapa saja. Sehingga orang lain nanti akan berkata gini nih, wah anak ini selalu kalau hadir, dia menjadi berkat buat aku. Kakak yakin kalian bisa melakukannya. Nah sebelumnya, nih kakak punya satu lagi. Coba lihat, ketika kalian mau jadi pelangi, kalian sedang mengubah ini. Ya. Orang ini hidup dalam kegelapan. Ya. Mukanya suram. Ya. Tapi ketika kita peduli, ya, kita melakukan kebaikan, melakukan segala sesuatu yang kita lakukan untuk dia, ya, kita merubah orang itu. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau jadi pelangi bagi orang ini. Lihat baik, orang ini akan berubah ketika kita melakukan pertolongan. Dia berubah, sukacita, ada warna di hidupnya. Tidak kelam lagi, tidak gelap lagi. Karena kita sudah peduli, kita tidak egois, kita tidak mementingkan diri sendiri, kita berbuat baik bagi sesama. Yuk, sebelum kita berdoa, kakak rindu hari ini, kita menyanyikan satu pujian. Jadikanku pelangi indah. Ya. Di langit hidup sesama kita. Ya. Jadikanku pelangi indah. Di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesama. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesama. Di ladang hidup sesama. Di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku.
Mari tutup matamu, lipat tanganmu, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami nggak mau egois, kami nggak mau mementingkan diri kami sendiri saja Tuhan. Kami ingin merubah dunia ini Tuhan. Mereka butuh pertolongan. Mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka butuh diubah menjadi berwarna Tuhan. Jadikan kami pelangi bagi hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka melihat Engkau ada dalam kami Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu boleh mengerti Tuhan. Mereka boleh menolong orang tua mereka, menolong teman mereka, menolong saudara-saudara mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak berhenti di sini Tuhan. Tapi firman-Mu akan terus Tuhan berbuah lebat dalam diri anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. It's time to ayat hafalan. Adik-adik di rumah, hari ini ayat hafalan kita terambil dari Galatia pasal 5 ayat 13c. Sekali lagi, Galatia pasal 5 ayat 13c. Firman Tuhan berkata, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi kakak ulang, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jangan lupa dihafal ya. Semangat! Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar firman Tuhan. Kita tidak boleh egois, kita harus peduli sama teman, sayang teman. Nah sekarang kita mau bikin aktivitas. Kita mau bikin aktivitasnya seperti ini. Nah ada gambar anak perempuan, anak laki-laki. Ini saling mengasihi. Kita mau bikin ini sama-sama ya. Nah adik-adik butuh kertas ukuran A4 tapi setengahnya, nah sepanjang ini. Nanti kertas A4-nya dipotong 2 jadi sebesar ini. Ini dilipat jadi 4, dilipat 2 dulu, terus dilipat 2 lagi, jadi seperti ini. Ya, nah terus nanti kita mau gambar. Di sini kita mau gambar seperti ini. Di satu sisi gambar anak laki-laki, di satu sisi kita gambar anak perempuan. Kita gambar dulu ya. Kalian nanti bisa cari gambarnya di internet ya, minta tolong papa mamanya cariin gambarnya, terus kalian bisa tiru deh gambarnya. Nah, udah jadi gambarnya. Satu sisi gambar anak laki-laki, satu sisi gambar anak perempuan. Terus gambarnya kita gunting. Ingat ya, tadi waktu dilipatnya bolak-balik. Nah, seperti ini. Jadi nanti gambarnya bisa nyambung. Terus sekarang kita gunting sama-sama ya. Guntingnya pelan-pelan supaya jadinya rapi ya. Kalau udah digambarin ikutin garisnya. Jadi gambarnya bagus. Kerjainnya nggak perlu cepet-cepet supaya hasilnya jadi bagus. Kalau adik-adik yang kecil, yang kelas Joy, minta bantuan papa mama atau minta diliatin ya. Sekarang yang bagian bawahnya. Sudah selesai. Satu sisi gambar perempuan, satu sisi gambar anak laki-laki. Nah, kalau dibuka jadi seperti ini. Nah, terus nanti kalian kasih gambar di kepalanya, bikin mukanya ya. Mukanya yang anak perempuan, mukanya yang anak laki-laki, seperti ini tadi. Nih, nah terus kalian cari kertas yang berwarna-warni. Untuk apa? Kertasnya kecil-kecil aja untuk bikin hatinya yang di tengah ini. Nah, terus ditempel di tengah sini. Anak laki-laki, anak perempuan saling menyayangi, saling mengasihi
tidak pilih-pilih, tidak pilih aku mau yang ini aja, aku mau yang itu aja, enggak, tapi semuanya. Nah, nanti setelah ini kamu bisa tulis namanya. Yang perempuan nama temanku siapa ya? Aku mau tulis namanya. Misalnya namanya Desi. Aku tulis Desi. Yang laki-laki aku mau tulis Harry. Nah, tulis. Terus ada lagi yang perempuan, aku mau mau peduliin teman aku mau tolongin teman aku. Siapa ya yang perempuan? Elisa. Tulis namanya di sini. Nah, nanti kalian pikirin teman-teman aku itu, aku mau tolong mereka apa ya? Nah, misalnya mereka butuh, kemarin teman aku nggak punya pensil warna, aku punya, aku mau kasih dia. Oke, kita mau peduli dan tidak egois. Nah, sampai di sini ibadah sekolah minggu hari ini. Selesai aktivitas, berarti selesai juga ibadah kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita mau doa bersama-sama ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah beribadah bersama-sama. Kami boleh belajar bahwa kami, walaupun masih kecil, kami bisa belajar untuk menjadi anak yang tidak egois, tapi peduli kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk melakukannya. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Oke, sampai ketemu ibadah online sekolah minggu depan. Bye-bye.